Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang signifikansi metode khusus PAI. Dengan saya Nurul Azizah sebagai pemateri pertama, Dan saya Muhammad Fahmi Arsan sebagai pemateri kedua. Dan saya Desi Purnamawati Sapitri sebagai pemateri ketiga. Betapa pentingnya penerapan variasi metode khusus PAI. Penerapan metode khusus pendidikan dan pembelajaran agama Islam sangat penting untuk diterapkan oleh setiap pendidik. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan mengapa dan betapa pentingnya penerapan metode khusus berbeda-beda antara materi yang satu dengan materi yang lainnya, atau yang biasa kita sebut dengan metode variatif. Pertama, untuk menghindari rasa bosan belajar. Kedua, peserta didik memiliki perbedaan gaya belajar. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki kecerdasan yang bermacam-macam. Jika seorang guru pendidikan agama Islam dengan ceroboh menggunakan satu macam metode, maka bisa dipastikan siswa atau peserta didiknya akan merasa bosan, sehingga materi yang ia sampaikan tidak akan bisa dimengerti. Misalnya, seorang guru agama Islam menyampaikan materi haji dengan metode ceramah, sementara gaya belajar siswa adalah visual atau kinestetik. Maka yang terjadi, siswa tersebut besar kemungkinan tidak akan paham karena dia harus dibantu dengan media atau alat peraga. Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif apabila metode yang digunakan dapat dikombinasikan dengan baik. Misalnya, antara satu metode dengan metode lainnya selalu saling melengkapi, sehingga penyajian materi dapat dilakukan dengan baik. Ada kalanya seorang guru perlu menggunakan beberapa metode dalam menyampaikan suatu pokok bahasan tertentu. Dengan variasi beberapa metode, maka penyajian pelajaran akan menjadi lebih hidup. Misalnya, pada awal pelajaran, guru memberikan uraian dengan menggunakan metode ceramah. Kemudian, menggunakan contoh-contoh melalui peragaan, dan diakhiri dengan diskusi atau tanya jawab. Sehingga yang terjadi di sini bukan hanya guru yang aktif dalam berbicara, melainkan siswa pun akan terdorong untuk berpartisipasi. Atas dasar inilah mengapa pentingnya metode variatif itu harus diterapkan. Metode demonstrasi tentang tata cara memandikan jenazah. Adapun teknik peragaan memandikan jenazah, terlebih dahulu dari pihak keluarga harus menyiapkan kain kafan. Yang kedua, membawa gunting dan gayung untuk menyiapkan tali kain kafan dan untuk memandikannya. Yang ketiga, harus menyediakan ember dan air di tempat pemandian jenazah. Yang keempat, memperagakan mandi mayat dengan cara menyiram mulai dari kepala, kemudian diteruskan ke badan sampai ke kaki. Kemudian mengulangi lagi penyiraman dari kepala sampai kaki dan diulangi sebanyak 7 kali putaran. Adapun jika ada tambahan tata cara memandikan mayat pada tempat atau daerah tertentu, tidak dijadikan pertengkaran dalam masyarakat selama tambahan tata cara itu tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Penerapan alat peraga dalam pembelajaran agama Islam dirasa sangat penting dan sama pentingnya dengan pembelajaran dengan bidang studi lain seperti mata pelajaran pengetahuan alam atau keterampilan. Bagi materi pendidikan agama Islam, secara umum dapat diterapkan media atau alat peraga yang memperjelas materi, bukan sekadar media seperti LCD. Bahkan dalam berbagai materi, LCD tidak diperlukan sebab media yang dibawa ke dalam kelas adalah media khusus sesuai materi atau alat peraga yang membantu memperjelas materi. Dalam mata pelajaran fikih, terdapat materi cara membersihkan najis mughaladzah, maka diperlukan suatu alat peraga yang dapat didemonstrasikan oleh guru di depan kelas. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mendemonstrasikan materi terkait cara membersihkan najis mughaladzah oleh seorang guru, yakni pertama-tama, basuhlah tangan yang terkena najis menggunakan lumpur. Untuk basuhan pertama, menggunakan lumpur atau tanah yang dibasahi. Kemudian gosok perlahan sampai kepada semua jari-jari tangan. Kemudian basuh hingga bersih menggunakan air sebanyak 7 kali. Cara membersihkan najis mughaladzah seperti yang ada dalam video didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, bila anjing minum dari wadah air milikmu, maka harus engkau cuci sebanyak 7 kali. Penggunaan metode demonstrasi menggunakan alat peraga membuktikan bahwa belajar disertai alat peraga pembelajaran memiliki efektivitas yang paling baik
didasari hasil suatu penelitian bahwa manusia belajar memiliki nilai presentasi efektivitas yang berbeda-beda. Yang paling tinggi tingkat efektivitasnya adalah melalui indera penglihatan, yaitu sebesar 83%. Dengan demikian, manusia belajar lebih efektif apabila ia dapat mendengarkan, berbicara, dan lebih baik lagi jika dapat melihat langsung bagaimana tata cara suatu materi diperagakan.